Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pada pagi hari ini. Kita masuk ke rem kita. Jadi kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan energi pengereman. Kemudian kita masuk ke rem balok. Jadi pada prinsipnya torsi pengereman yang dihasilkan oleh sistem rem itu tidak boleh atau harus tidak boleh lebih kecil atau harus lebih besar daripada torsi pengereman yang diperlukan oleh kendaraan dari analisis energinya. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke rem pita. Jadi rem pita ini memang sekarang banyak atau tidak banyak digunakan karena memang sistem pengereman ini kalau kita lihat dari efektivitas pengeremannya itu memang kurang efektif jika dibandingkan dengan disc brake atau rem sepatu begitu ya. Untuk keperluan-keperluan tertentu ini masih diperlukan dengan kebutuhan yang tidak mengharuskan pengereman itu mendadak atau tidak punya efek yang membahayakan, tuh kadang-kadang masih digunakan. Sebagai contoh adalah rem pita ini biasanya digunakan untuk sepedanya anak-anak ya. Sepedanya anak-anak itu biasanya rem belakang itu menggunakan rem pita ini. Kenapa dia menggunakan rem pita? Karena memang sistem pengeremannya itu paling sederhana lah, seperti sederhana, murah begitu. Tapi efeknya tidak signifikan. Maksudnya karena sepeda anak-anak itu kan yang jelas masanya kan kecil karena anak-anak kecil. Kemudian anak-anak itu kalau naik sepeda juga kecepatannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita menggunakan sistem rem ini mestinya cukup begitu. Tetapi untuk yang keperluan yang lebih besar seperti misalkan untuk kendaraan bermotor itu saya kira rem ini kurang cocok untuk diaplikasikan. Baik, kalau kita lihat gambar rem pita, ini rem pita yang sederhana ya. Yang pertama ini yang sederhana. Itu kalau kita lihat seperti gambar ini. Seperti gambar ini, kemudian ini ada drumnya, kemudian ini ada pitanya melingkar di drum, kemudian ini ada ada pengungkit begitu. Pengungkit itu jadi dia pusatnya ada di B, pusatnya ada di O itu. Kemudian pitanya diikat dari titik O sampai titik B itu. Nah, di titik C itu ada gaya EVOS. Effort force, jadi gaya dorongnya. Ini untuk yang A, kasus A ini adalah apabila dia searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam seperti ini, maka yang sebelah ini di titik B ini maka itu menjadi T1. Sisi tegangnya ada di titik B. Ya, kalau dia adalah searah jarum jam. Tetapi kalau dia rodanya berputar berlawanan jarum jam, maka yang sisi kencangnya ada di titik O, T1-nya ada di titik O, B-nya ada di titik, T2-nya ada di titik B. Ya, begitu menunya ya. Konsepnya seperti ini, tolong diingat-ingat. Jadi nanti kita bisa menganalisisnya. T1, T2 adalah sisi tegang ya, sisi tegang dan sisi kendor. Seperti kita dulu waktu bicara terkait dengan belt. Kemudian theta ini adalah sudut kontaknya, sudut kontak ya. Theta ini sudut kontak, ini sudut kontaknya. Kita lihat ini sudut kontak. L sampai M gitu ya. L sampai M itu adalah sudut kontaknya. Mu adalah koefisien gesek, R adalah radius, kemudian T adalah ketebalan pita, kemudian RE adalah efektivitas radius drum. Apabila ini kita pertimbangkan, besarnya berapa? Besarnya adalah
radius ditambah dengan setengah tebal pita. Nah, karena ini adalah model ini adalah sama dengan waktu kita belajar belt, jadi ada ada tegangan kencang dan tegangan kendor, berarti nanti ada radiusnya, radius tegangan, ya radius tegangan T1 per T2. Nah, persamaan yang umum digunakan adalah ini. T1 per T2 sama dengan E pangkat koefisien gesek kali theta, atau 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu kali theta. Nah, ini kalau kita jabarkan itu akan diperoleh ini, itu akan diperoleh ini, maka akan ketemu ini P kali L sama dengan T1 kali B untuk yang searah jarum jam, dan P kali L sama dengan T2 kali B ini untuk yang berlawanan jarum jam. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti torsi pengeremannya itu lebih besar yang mana, kan begitu kan ya. Ini P kali L, besar yang mana antara T1 kali B dan T2 kali B? Oh, berarti besar yang T1 dikalikan B. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung torsi pengeremannya. Torsi pengereman sama dengan T1 minus T2 kalikan R jika mengabaikan efek ketebalan pita. Sedangkan kalau kita mempertimbangkan ketebalan pita, maka torsi pengeremannya adalah T1 minus T2. Baik, kita lanjutkan. Kadang-kadang itu kita ada sistem pengerem balok, ada sistem rem pita itu yang dibalik, seperti kita lihat gambar ini. Coba kita lihat, ini kita balik gitu ya. Kita balik. Tadi kan yang pengungkitnya kan di atas, sekarang kita taruh di bawah. Nah, seperti ini. Sehingga, nah ini jadi hasilnya kan kebalik. Tadi kalau yang searah jarum jam yang atas tadi kan T1-nya kan yang sebelah sini. Kalau kasus ini, maka T1-nya sebelah sini, di titik O ini. Nah, gitu. Hasilnya kebalikannya, begitu ya. Kebalikannya. Kemudian, nah ini juga untuk yang kasus berlawanan jarum jam. Maka yang sebelah sini, kalau yang tadi di atas tadi adalah ini adalah T2, maka ini T1-nya di sini. Kemudian ini adalah T2-nya. Nah, jadi nanti hasilnya akan kebalikannya, gitu ya. Jadi nanti P kali L, nah itu nanti itu hasilnya kebalikannya dengan yang atas. Oke. Jadi ini adalah satu variasi lagi, maksudnya bentuk varian lain terkait dengan peletakan tuasnya. Maka nanti bisa kita lihat yang paling cocok yang mana. Nah, mestinya ini kebalikannya yang di atas tadi, ya. Lihat saja P kali L-nya itu sama dengan, kan tadi P kali L sama dengan T1 kali B, P kali L sama dengan T2 kali B. Nah, T kali B-nya itu yang lebih besar yang mana antara ini? Nah, gitu ya. Jadi hasilnya nanti adalah kebalikannya dari yang atas. Oke, ini ada contoh soalnya. Jadi ada sebuah simple band brake gitu, rem pita sederhana gitu. Dia dioperasikan untuk menghentikan putaran drum gitu ya. Diameter drumnya adalah 600 mm. Kemudian putarannya adalah 200 rpm. Dia searah berlawanan jarum jam. Jika koefisien geseknya adalah 0,25 itu, kemudian sudut kontaknya adalah 270 derajat gitu. Ini letak titik-titiknya ya, ini di sini semuanya. Ini bisa kita lihat di gambar itu. Maka pertanyaannya adalah berapa harga P ya, pull necessary yang dibutuhkan. Nah, P yang dibutuhkan untuk menahan untuk menghentikan ini yang daya drumnya itu adalah 35 kilowatt begitu. Kemudian
What width of steel band 25 mm. Ini tebalnya ada 2,5 mm. Kita disuruh mencari lebarnya itu berapa. Kalau bahannya itu tegangan tariknya adalah 50 MPa. Nah, sekarang kita lihat diketahui diameternya 600 mm, berarti jari-jarinya 300 mm, putarannya 200 rpm, koefisien geseknya 0,25, sudut kontaknya 270 derajat. Kita jadikan radian, 270 kali pi per 180 sama dengan 4,713 radian. Powernya itu adalah 35 kW atau 35.000 watt. Tebalnya 2,5 mm dan tegangan tarik bahannya adalah 50 Newton mm. Nah, 50 Newton per millimeter persegi ya, karena tegangan. Nah, sekarang coba kita pakai persamaan rasio tegangan tadi. 2,3 log T1 per T2 sama dengan ini. Dimasukkan saja, ini kan. Nah, T1 per T2 sama dengan unlocknya ini 0,5123. Maka T1 per T2 sama dengan 325. Nah, kemudian torsi pengeremannya ya sudah. Torsi pengeremannya, nah kita lihat ini daya, ini kan sebenarnya dibalik saja sih, dibalik saja. Ini kan kalau kita lihat rumus sebelumnya kan torsi sama dengan P kali 60 per 2 Pn kan gitu kan. Maka daya sama dengan 2 Pn kali torsi per 60. Ya dibalik saja. Sehingga akan ketemu ini. Nah, 35.000 sama dengan 21 TB. Maka TB sama dengan 35.000. Nah, ini ketemu nih ya. Ini torsinya, pengeremannya adalah ini. Kemudian dimasukkan ke rumus yang tadi. Torsi sama dengan T1 minus T2 kalikan R. Nah, ini kita mengabaikan ketebalan ya. Kita mengabaikan ketebalannya. Nah, sehingga kita punya persamaan T1 minus T2 sama dengan 5.550 Newton. Berarti kita punya dua persamaan. Persamaan yang tadi, yang di atas tadi adalah T1 per T2 sama dengan tadi. Kemudian persamaan duanya ini. Nah, itu kita bisa menyelesaikan berapa harga T1 dan harga T2-nya. Pakai substitusi boleh, pakai apa? Ya, pakai substitusi atau apa itu yang satunya lagi itu ya. Itu. Nah, dengan cara itu maka akan ketemu harga T1 sama dengan 8.027, T2 sama dengan 2.470 Newton. Dari situ kita bisa mencari berapa harga P-nya ya. P kali 100, P kali 750, P kalikan L sama dengan T2 kalikan B tadi gitu. Nah, OD-nya tadi ya, B itu kan OD, B tadi sama dengan OD itu dapatnya 62,5 kali akar 2. Jadi kalau kita selesaikan itu yang di bagian penumpu itu kita bisa lihat OD-nya sama dengan 62,5 kali akar 2. Maka akan ketemu, maka dibutuhkan harga P dari tenaga untuk mendorong itu adalah 290 Newton. Gitu. Lah, kemudian kalau begitu lebar, lah kita mau menghitung lebar beltnya berapa, gitu kan? Beltnya adalah apa? Gaya ini apa ini? 8027 itu kan T1. Jadi kan ada T1-nya kan 8027 dan 2470. Maka yang kita pakai acuan yang besar, yang T sisi kenceng ya, karena yang menyebabkan putus belt atau yang tidak aman kan yang T1. Kalau T2 kan aman. Maka 8027 8270 Newton sama dengan tegangan tarik kali lebar kali tebal. Tebalnya sudah diketahui.
maka akan ketemu lebarnya adalah 64,2 mm. Baik, ini kita lanjutkan untuk bentuk rem pita yang lain gitu ya. Jadi ini ada pengembangan pada tuasnya. Jadi tuasnya itu dimodif gitu sehingga nanti bisa menimbulkan efek yang lebih besar atau bisa menambah efektivitas pengereman pada rem pita. Jadi kalau kita lihat seperti pada gambar ini, jadi ini kan kalau tadi kan hanya lurus saja kan begitu tuasnya, ini tuasnya ditambah panjangnya. Jadi ada lengan sepanjang A gitu ya, ada lengan sepanjang A. Nah, coba kita analisis. Ini tumpuannya ada di titik O begitu. Yang ini adalah searah jarum jam, kemudian yang sebelah kanan adalah yang berlawanan jarum jam. Nah, ini P-nya ditekan ke bawah, sehingga yang bagian A itu narik. Nah, kalau dia berputar searah jarum jam, maka di titik B ini adalah T1-nya di sini, kenceng gitu ya. T2-nya ada di titik A. Kemudian kebalikannya, kalau putarannya berlawanan jarum jam, maka sisi kencangnya atau T1 ada di titik A, T2-nya ada di titik B. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau kita kembangkan dengan menggunakan kesetimbangan gaya, setimbangan momen, sigma momen di titik A, maaf, di titik 0 sama dengan di titik O sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan-persamaan ini. Ya, ini kita langsung saja. Jadi P kali L itu sebenarnya apa sih? P kali L itu sebenarnya kan torsi kan itu. Kan torsi pengereman. P kali L sama dengan T2 dikalikan A minus T1 dikalikan B. Ini berlaku untuk searah jarum jam. Sedangkan kalau dia berlawanan jarum jam, berlaku seperti ini. T1 dikalikan A minus T2 dikalikan B. Nah, PL-nya atau torsinya itu. Nah, dari situ kita tahu kalau begitu antara yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam itu torsi pengeremannya besar mana? Oh, ternyata besar yang berlawanan arah jarum jam. Iya, ini kan T1 kan gede, A-nya kan tetap. Kalau yang ini kan T2, ini kan lebih kecil. Artinya apa? Bahwa torsi pengeremannya itu adalah besar yang kasus yang B, yaitu drumnya berputar berlawanan jarum jam, ya. Nah, ini kalau kita kembangkan, nah kadang-kadang itu ada yang namanya kejadian self locking. Self locking itu artinya itu mengunci sendiri, gitu ya. Mengunci sendiri. Artinya P itu sama dengan 0, belum diapa-apakan, belum dikenakan beban, pada P itu belum dikenakan beban atau ini sama dengan 0, ini sudah ngunci sendiri. Nah, itu yang namanya self locking. Nah, self locking itu bisa terjadi apabila ini, ya, ini adalah kasus yang searah jarum jam. Apabila T2 dikalikan A itu lebih kecil. Nah, ini apabila yang depan ini T2 kali A lebih kecil daripada atau sama dengan T1 kalikan B. Gitu. Atau kalau dia kasusnya adalah berlawanan jarum jam, maka apabila T1 dikalikan A lebih kecil atau sama dengan T2 dikalikan B, maka terjadi yang namanya self locking atau remnya akan mengunci dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan seperti yang di depan tadi. Bagaimana kalau sistem yang sudah dikembangkan tuasnya itu kita balik, gitu ya. Seperti gambar ini, kita balik. Nah, gambarnya kita balik. Nah, kita lihat seperti ini. Maka, nah, ingat harga T1 dan T2-nya ini, nah, akan kebalikannya dengan yang tadi. Kalau dia searah jarum jam, maka T1-nya di sini. Ya, kebalikannya dengan yang tadi. Ini T2-nya ada di sini.
Sedangkan kalau dia berlawanan jarum jam, maka T1-nya ada di sini, di titik B, kemudian di titik A itu adalah T2-nya. Kemudian bagaimana dengan torsi pengeremannya? Berarti kebalikannya. Tuh. Torsi pengeremannya ada kebalikannya. Jadi kalau yang ini berarti T1 kali A dikalikan T2 kali B. Ya, kebalikannya dengan yang ini ya. Nah, pokoknya kebalikannya dari yang di atasnya tadi. Jadi kayak kasus di rem balok juga seperti itu. Jadi kalau ada sistem tertentu yang dirubah kayak seperti kemarin itu, maka kebalikannya hasilnya. Nah, itu. Nah, kalau yang di atas tadi, yang kasus yang di atas tadi, yang efektif adalah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini. Maka pada kasus yang ini yang lebih efektif adalah yang searah jarum jam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hati-hati ketika kita menerapkan sistem pengereman dengan menggunakan tumpuan. Ini kan ada tumpuannya di sini. Kemarin balok ada tumpuannya. Kita salah meletakkan tumpuan, ya, salah meletakkan mendesainnya, maka sistem pengeremannya menjadi tidak efektif. Baik, ini ada contohnya begitu ya. Ini ada contohnya seperti gambar ini. Kemudian apa ini? Sudut kontak 225 derajat. Kemudian torsinya, nah ini ketahui torsinya ya 350 Nm. Koefisien geseknya 0,3. Nah, ini kita disuruh mencari P-nya. P ini berapa? Kemudian nilai OA-nya ini, OA panjang ini berapa yang diperlukan untuk biar terjadi safe locking. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi kita lihat ini sudut kontaknya ini jadikan radian ya, dikalikan Pi per 180, ketemunya 3,93 radian, diameter drimnya 350 mm, kemudian torsinya 350 Nm, koefisien geseknya adalah 0,3. Nah, kita lihat seperti ini. Maka kalau kita lihat kalau seperti ini berarti T1-nya di mana? Nah, T1-nya karena ini adalah arah jarum jam, maka ini adalah T1, ini adalah T2. Itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa harga P yang diperlukan? Nah, maka kita menggunakan persamaan rasio tegangan. Ya. 2,3 log T1 per T2 sama dengan ini. Dah kita masukkan. Log T1 per T2 sama dengan ini. Nah, kemudian antilognya ini berapa? Nah, ya kita berarti ini ya, ini antilognya ini. Ya, ini adalah 3,256. Kita punya persamaan pertama. Persamaan pertama adalah T1, ini T1 per T2 sama dengan 3,256. Nah, kemudian kita mencari persamaan berikutnya. Torsi sama dengan T1 minus T2 kali R, itu ya. T1 minus T2 kali 175. Maka T1 per T2 sama dengan ini. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian nanti kita cari, kita punya persamaan ini, dua persamaan. T1 per T2 sama dengan 3,256 dan T1 minus T2 sama dengan 2000 Newton. Kita selesaikan dengan cara substitusi ataupun dengan cara eliminasi, hasilnya akan sama. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dari hasil tadi substitusi atau eliminasi tadi, maka diperoleh T1-nya adalah 2886,5 Newton, T2-nya 886,5 Newton. T2 pasti lebih kecil ya, karena T2 ini adalah sisi kendor. Itu. Makanya, nah, pakai persamaan ini kan berlawanan jarum jam. P dikalikan L sama dengan ya, P dikalikan L sama dengan T2 dikalikan A dikurangi T1 dikalikan B.
Nah ini ya, A-nya itu 150, B-nya adalah 35. Maka didapatkan harga P sama dengan, nah ini, berapa ini? 64 Newton. Gitu ya. Nah, ketika drum berputar berlawanan jarum jam, maaf ini tadi yang searah jarum jam ya. Ini yang searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam, ini searah jarum jam itu P-nya membutuhkan 64. Bagaimana kalau dia berlawanan jarum jam? Nah, kalau dia berlawanan jarum jam dengan persamaan P kalikan L, ya, P dikalikan L ini panjang, T1 kali 150 dikurangi T2. Nah, ternyata kalau berlawanan jarum jam seperti ini, maka membutuhkan 804 Newton. Ya. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Besar sekali. Besar sekali. Ya, besar sekali harga P yang diperlukan. Ya. Kalau dia searah jarum jam, itu yang diperlukan adalah P ini hanya 64 Newton, sedangkan kalau dia berlawanan jarum jam, maka yang diperlukan adalah 804 Newton. Ya, berarti kan selisihnya kan banyak sekali, ada 64, ini lah selisihnya kan 700 sekian Newton sendiri, kan besar sekali. Inilah kalau kita ada kesalahan dalam mendesain sebuah rem. Itu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya apa ini? Nah, bagaimana kalau kondisinya adalah self locking? Nah, untuk self locking itu berarti OA-nya, nah itu kan sudah tidak 150 lagi nanti. Coba kita lihat. Ya, self locking gitu. OA-nya berapa yang diperlukan kan begitu. Untuk self locking itu adalah P dikalikan 500 sama dengan plus T1 kalikan OB sama dengan T2 kalikan OA. Maka kita dapatkan ini. Tuh. Nah, untuk self locking T2 dikalikan OA sama dengan T1 kalikan OB. Maka OA sama dengan, nah, dari situ maka kita bisa lihat, awas hati-hati, kalau ini terlalu panjang OA-nya maka bisa terjadi self locking. 114 mm itu bisa menyebabkan terjadi self locking. Baik, ini yang berikutnya adalah rem tromol. Ini juga saya kira rem ini sudah familiar, mahasiswa sudah pada tahu semua gitu ya, karena sudah rata-rata sudah punya kendaraan sendiri. Coba dilihat rem tromol itu kurang lebih seperti ini konstruksinya. Jadi ini S1, S2 ini adalah sepatu 1, sepatu 2. Ini ada pegas pembaliknya, kemudian O1 dan O2 ini adalah tumpuannya. Ini adalah cam gitu ya. Ini adalah cam. Jadi kalau ini coba dilihat, kalau ini berputar berlawanan jarum jam, maka ini adalah S1, sepatu depan. Ini. Kemudian sebaliknya, kalau dia berputarnya searah jarum jam, maka ini menjadi S1 atau sepatu depannya sebelah sini. Nah, kalau kita melihat diagram benda bebasnya, nah coba dilihat, ini F1, F2 ini benar ya. Jadi kalau cam ini dia berputar, maka ada F1, F2 yang mendorong sepatu. F1 mendorong sepatu 1, F2 mendorong sepatu 2. Kemudian di situ ada yang namanya gaya normal, ya. Ada yang namanya gaya normal. Di bagian sepatu ini ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan permukaan. Kemudian gaya gesek, gaya yang searah atau sejajar dengan permukaan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah,
dari situ maka torsi pengeremannya ini ceritanya jadi panjang sekali gitu ya. Jadi panjang sekali, turunan matematikanya juga panjang sekali. Maka ini kita bisa langsung anu aja, kita ambil hasil akhirnya aja seperti apa. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi artinya Anda harus tahu ketika ada kasus seperti ini, kamu harus mengambil persamaan ini gitu. Langsung diambil di akhirnya aja tidak apa-apa. Karena kalau kita harus menurunkan itu nanti merepotkan. Ya, jadi torsi pengeremannya adalah koefisien gesek kali P1 kali B kali R kuadrat kali cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 dan cos theta 2 itu harus diukur. Jadi yang mengambil tugas mandiri rem trommel ini harus diukur theta 1 dan theta 2-nya. Nah, kemudian tadi kan ada gaya normal. Ya, ada gaya normal. Gaya normal itu menimbulkan momen normal, gitu kan? Nah, persamaannya ini momen normalnya. Tuh. Kemudian tadi ada gaya gesek. Gaya gesek akan menimbulkan momen gesek. Nah, pakainya persamaan ini. Ya, itu. Terus kita lanjutkan. Nah, sehingga dari momen gesek dan momen normal itu kita bisa dapatkan persamaan sebagai berikut gitu ya. Untuk sepatu depan gitu, kalau kita untuk sepatu depan kalau kita pusat kesetimbangannya ada di 0,1 maka F1 dikalikan L itu sama dengan momen normal dikurangi momen gesek. Kemudian untuk yang belakang, sepatu belakang artinya kalau kita menggunakan pusat momennya di sepatu belakang O2, maka F2 kalikan L sama dengan momen normal ditambah momen gesek. Jika momen gesek lebih besar dari momen normal, maka akan terjadi yang namanya self locking. Gitu. Nah, ini nanti ada contoh soal yang menarik. Nanti kita akan bisa lihat antara F1 dan F2 itu lebih efektif yang mana, gitu ya. Artinya begini. Kita kalau melihat rem trommel, coba diperhatikan apakah sepatu depan dan sepatu belakang itu ausnya sama enggak? Ya, ausnya jelas berbeda. Makanya gini, rem trommel ini sekarang sudah banyak ditinggalkan karena dengan konstruksi gesekan yang melengkung seperti ini, itu memang untuk mendapatkan keseragaman gesek itu memang susah. Maka efektivitas pengeremannya jadi tidak sempurna. Artinya kalau dibandingkan dengan yang rem cakram yang bentuknya flat, itu rem trommel itu lebih tidak efektif pengeremannya. Nah, seperti itu sehingga sekarang yang lebih banyak dikembangkan adalah rem cakram. Oke, ini ini ilustrasinya, contohnya. Contohnya ini sudah diberikan ukuran-ukurannya begitu di sini. Nanti akan kita lihat antara F1 dan F2 itu nanti lebih besar mana gitu ya untuk menghentikan putaran ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi ini datanya adalah lebar sepatunya 35, koefisien geseknya 0,4, radiusnya 150, L 200, theta 1 25, theta 2 125. Kemudian ini diasumsikan bahwa intensitas tekanan normalnya adalah 0,4 sin theta Newton per milimeter per segi. Maksimumnya berapa? Oh, maksimumnya ya 0,4 kan begitu. Nah, sekarang kita lihat torsi pengeremannya tadi ya, persamaan ini kan torsi pengeremannya sama dengan koefisien gesek kali P1 kali B kali R kuadrat kali cos theta 1 minus cos theta 2. Masukkan angka-angkanya itu, maka akan ketemu 186.470 Newton milimeter.
Nah, karena ini menggunakan dua sepatu, maka torsi pengeremannya adalah 2 dikalikan tadi. Ya, ketemunya adalah 372.940 Newton milimeter. Nah, sekarang kita mau mencari F1 dan F2, gitu ya. Itu maka OO1 jarak antara pusat sepatu 1, pusat tumpuan sepatu 1 dan pusat tumpuan sepatu 2 itu adalah pakai persamaan. Ini maka ketemu ini. Theta 1 dan theta 2-nya ketemunya ini. Nah, sekarang kita mencari momen normalnya. Momen normalnya pakai persamaan yang di atas tadi tinggal dimasukin aja ya. Ketemunya ini 300.754 Newton milimeter. Kemudian momen geseknya adalah pakai persamaan yang tadi, masukkan angka-angkanya, ketemunya 163.800 Newton milimeter. Nah, pakai persamaan tadi, yang persamaan untuk sepatu depan, di mana pusat kesetimbangannya di O1, F1 dikalikan L sama dengan momen normal dikali momen gesek. F1 kalikan 200, L-nya masukkan, maka F1 ketemunya 685 Newton. F2 pakai persamaan yang berikutnya, nah ini, maka ketemunya 2323 Newton. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa untuk menghentikan putaran tadi, ternyata F1 itu hanya butuh 685 Newton. F2 besar sekali, 2323 Newton. Artinya apa? Pengereman pada sepatu depan itu lebih efektif daripada sepatu belakang. Oleh karena itu biasanya yang terjadi aus itu adalah aus duluan ya, yang lebih cepat aus itu biasanya yang sepatu depan. Yang cepat aus itu sepatu depan. Nah, biasanya kita ngakali bagaimana ditukar biasanya kan, ditukar yang sepatu depan taruh di belakang dibalik gitu. Itu contohnya adalah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pengereman atau biar ausnya itu serata gitu kan. Kalau tidak kita tukar, nanti ya yang satu cepat aus, yang satunya masih tebal. Nah, kita tukar seperti itu. Nah, dari situ kita bisa membayangkan, artinya bahwa sistem rem tromol itu memang kurang efektif. Karena apa? Ya, antara sepatu 1 dan sepatu 2 itu efektivitas gaya geseknya, efektivitas gesekannya itu tidak sama. Ya, sepatu 1 dengan sepatu 2. Sedangkan pada sepatu masing-masing sepatu saja itu permukaannya juga tidak rata ausnya. Karena apa? Kan melengkung itu bentuknya membuat lengkungan, membuat busur lengkungan seperti itu susah untuk mendapatkan keseragaman gesekan. Nah, oleh karena itu rem ini sekarang banyak ditinggalkan. Orang lebih banyak beralih ke rem cakram. Oke. Nah, ini adalah kita rem yang terakhir, itu rem cakram ya. Jadi rem cakram ini adalah rem yang sekarang paling banyak digunakan. Sepeda motor sekarang sudah banyak, yang belakang tadinya kan hanya yang depan saja yang menggunakan rem cakram. Sekarang yang belakang juga sudah banyak menggunakan rem cakram. Mobil sekarang hampir 4 rodanya menggunakan rem cakram sebagian besar. Bahkan kendaraan-kendaraan besar, truk-truk itu, bis itu sekarang sudah mau pakai ini. Jadi nanti kalau kamu lihat mobil truk-truk atau bis-bis itu ya, yang premium itu, yang Volvo, kemudian yang Scania, coba dilihat. Jadi sekarang sistem pengeremannya atau remnya menggunakan rem cakram. Kenapa? Karena memang rem ini yang paling efektif. Kenapa paling efektif? Salah satunya adalah karena dia bentuknya adalah flat, datar, bidang geseknya jadi gesekannya relatif lebih rata jika dibandingkan dengan tromol.
Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, ini kan bidang biasanya kan rata nih. Bidangnya kan rata. Ya walaupun kalau kita lihat secara detail, ya kita lihat secara mikro begitu ya nggak sama sih. Tapi ini relatif lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat piringannya kan seperti ini kampas remnya gitu ya. R1 diameter luar, R2 diameter dalam gitu. Kemudian jari-jari rata-ratanya apa ya? R1 plus R2 dibagi 2. A luas kampas rem, kemudian intensitas rem. Nah, torsi pengeremannya adalah, ya ini kan pakai rumus yang umum saja. Pakai persamaan umum, ya kita nggak perlu menghafalkan gitu, pakai umum aja ya. Pakai persamaan umum aja bisa. Torsi pengereman sama dengan, kan gaya pengereman dikalikan jari-jari kan begitu. Ya, jari. Nah sudah, berarti ini adalah ini. Torsi pengereman sama dengan koefisien gesek kali luas penampang kali intensitas tekanan kali jari-jari. Nah ini jari-jari rata-rata. N adalah jumlah kampas remnya berapa. Ya, ini paling gampang anunya, cara menganalisisnya paling gampang untuk rem cakram ini. Ya, dibandingkan dengan yang rem-rem sebelumnya.